Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember semester 6 non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang haji kelas 5 MI semester 2. Baik, adapun di sini yang akan saya bahas pada pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu sejarah ibadah haji, kemudian pengertian ibadah haji, dasar hukum ibadah haji, kemudian ketentuan-ketentuan ibadah haji, amalan ibadah haji, kemudian pembayaran dam, pelaksanaan ibadah haji, larangan ibadah haji, tata cara dan manasi ibadah haji, hikmah ibadah haji. Nah, akan tetapi di sini saya akan fokus membahas tentang tiga pembahasan, yaitu pengertian ibadah haji, dasar hukum ibadah haji, dan juga ketentuan-ketentuan ibadah haji. Yang pertama yaitu tentang pengertian ibadah haji. Nah, di sini ada dua pengertian, yaitu yang pertama menurut bahasa, bahwasannya haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haji, yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju menyengaja suatu tempat. Kemudian menurut istilah. Nah, menurut istilah ini haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kedua yaitu tentang dasar atau dalil ibadah haji. Nah, di sini ada dua dasar. Saya ambil dari Al-Quran dan juga hadis. Bahwasannya dasar atau dalil ibadah haji itu haji hukumnya wajib bagi orang Islam yang sudah balik dan mampu biaya dan juga kesehatan dan juga keamanannya. Jadi dasar atau dalil ibadah haji yang pertama yaitu Al-Quran. Allah berfirman surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dahalu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Selanjutnya yaitu dalil haji menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda untuk bersegeralah menunaikan ibadah haji sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dalam hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Rahu Ahmad. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan ibadah haji. Nah, di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama hukum haji, yang kedua waktu haji, dan yang ketiga adalah syarat haji. Untuk yang pertama yaitu hukum haji. Nah, hukum haji, asal ibadah haji adalah wajib
bagi yang mampu, namun dalam keadaan tertentu dapat berubah sunnah, makruh, bahkan haram. Nah, dalam kaidah ilmu fikih ditegaskan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan ilatnya atau alasannya, al-hukmuh yaduruh ma'a illati, yaitu hukum berlaku sesuai dengan alasannya, yaitu yang pertama, hukum haji menjadi wajib apabila untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya, dan bagi orang yang bernadar atau berjanji untuk ke tanah suci, misalnya dalam keadaan sakit, orang tersebut berjanji ketika sembuh akan melaksanakan haji. Nah, ketika sembuh dia wajib melaksanakan haji. Kenapa? Karena dia sudah bernadar atau berjanji. Yang kedua yaitu sunnah, apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya. Berarti yang pertama itu wajib, kemudian melaksanakan ibadah haji yang kedua kali, itu hukumnya sudah sunnah. Sunnah juga bagi anak kecil ataupun hamba sahaya. Yang ketiga yaitu makruh. Hukum haji makruh apabila sudah dilaksanakan, sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Yang keempat yaitu haram. Haji bisa haram jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan atau keonaran di tanah suci Mekah. Pembahasan selanjutnya yaitu waktu haji. Waktu ibadah haji sudah ditentukan syariat Islam, dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Nah, ibadah haji ini tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asrurum ma'lumat. Faman farada fahinnil hajju fala rafathah wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang ketiga yaitu syarat haji. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji yang harus memenuhi syarat haji. Yang pertama, harus beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib atau tidak sah pergi haji. Yang kedua, berakal sehat. Jadi, orang gila atau tidak sehat akalnya itu tidak wajib menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, baligh. Baligh itu anak yang belum baligh itu orang yang sudah bisa menentukan baik buruk. Jadi anak yang belum baligh itu tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga mampu. Yang keempat mampu. Mampu ini dalam artian adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi yang dimaksud mampu dalam perjalanan haji ini, yang pertama, mampu jasmani dan rohani. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada kendaraan dan aman dalam perjalanan. Kemudian bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Selanjutnya, pengertian selanjutnya yaitu rukun haji. Nah, jadi rukun haji ini merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam.
atau denda. Nah, apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, hajinya yaitu batal dan harus diulang tahun depan. Nah, yang pertama untuk rukun haji yang pertama yaitu ihram. Jadi, ihram ini adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak dijahit, yaitu bagi laki-laki. Kemudian pakaian ihram bagi wanita adalah menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf ini adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu disebut dengan hari Arafah, sampai terbit fajar dari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Nah, tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri juga dengan di Hajar Aswad. Ada 5 macam tawaf. Yang pertama, tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. Yang kedua, tawaf haji atau tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah jumroh Aqabah. Yang ketiga, tawaf kudum, yaitu tawaf bagi orang yang datang ke Mekah. Berarti pertama kali ke Mekah baru datang itu melakukan tawaf kudum. Yang keempat yaitu tawaf wada, yaitu tawaf selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Jadi sebelum pulang ke kota masing-masing, yaitu masih melakukan tawaf wada, yaitu melakukan tawaf bagi orang yang mau meninggalkan Mekah. Yang kelima yaitu tawaf sunnah, yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya. Berarti sebanyak-banyaknya itu tawaf sunnah. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Yang dimulai dari bukit Safa kemudian berakhir di bukit Marwah. Berjalan-jalan kecil sebanyak 7 kali. Yang kelima, rukun yang kelima yaitu tahallul. Tahallul di sini adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ini ditandai dengan mencukur rambut, yaitu paling sedikit beberapa helai. Yang keenam yaitu tertib. Tertib di sini menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Berarti dari yang pertama sampai tahallul itu harus urut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu wajib haji. Nah, jadi wajib haji ini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Nah, jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Yang termasuk wajib haji yang pertama, ihram dari mikot, artinya batas waktu dan tempat dimulai ibadah haji. Mikot ini ada dua macam. Yang pertama mikot zamani, yaitu ketentuan batas berdasarkan waktu, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Kemudian mikot makani, yaitu ketentuan batas berdasarkan tempat. Yang pertama tempatnya di Zulhulaifah, yaitu Bir Ali. Yang kedua Jufah, yaitu di Robi. Dan yang ketiga Kornul Manazil. Yang keempat Yalamlam. Dan yang kelima di tempatnya Zatu Irqin. Selanjutnya yaitu mabit. Mabit ini bermalam di Muzdalifah, yaitu sesudah tengah malam pada tanggal 10
Zulhijjah. Selanjutnya melempar jumroh. Jadi melempar jumroh ini melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya melempar 3 jumroh. Nah, jadi jumroh pertama, kedua, dan ketiga dilontar pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, tiap lemparan berjumlah 7 batu kerikil. Kemudian waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari setiap harinya. Selanjutnya wajib haji yaitu bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11 dan juga 12 Zulhijjah. Kemudian wajib haji selanjutnya yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir, wajib haji yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan terkait tentang haji. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, mohon maaf yang tiada batas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.